Baik para penonton dan pecinta sepak bola telah sama-sama kita saksikan kedua kesebelasan telah memasuki arena pertandingan. Pertanda saat ini kita akan segera menyaksikan laga perang bintang semifinal terakhir antara El Galacticos Selabang FC menghadapi PSLA Lubu Ambacang dari Kabupaten Kuantan, Singgi Riau. Sama-sama membawa nama baik provinsi masing-masing di laga krusial pada sore hari, mana Selabang FC mewakili Sumatera Barat sedangkan PSLA pada sore mewakili Riau. Tentunya ini akan menjadi laga syarat gengsi yang akan tersaji perebutan satu tiket tersisa melaju ke partai puncak Grand Final Iberkas Cup 2022 langsung dari lapang utama Sport Center Kemang Baru. Kita saksikan kedua kapten kesebelasan telah melakukan poin toss. Yupi Yuditra dari kesebelasan PSLA dengan nomor kostum 17 dipercaya selaku kapten kesebelasan, dan Mardiono Nono nomor punggung 99 didapuk menjadi kapten kesebelasan dari El Galacticos Selabang FC. Yang mana Mardiono Nono ini salah satu putra terbaik kebanggaan Lansekman yang telah melalang buana di Belantika Liga Indonesia, mengawali karir bersama Semen Padang dan PSPS Pekanbaru sebelum akhirnya hijrah ke Pulau Jawa membela klub-klub besar seperti Persebaya Surabaya, PSS Sleman, Persiba Balikpapan, dan musim lalu bergabung bersama AHA PS Pati mengarungi Liga 2 Indonesia. Dipercaya selaku kapten kesebelasan dari Selabang FC di laga sore hari ini. Sedangkan Yupi Yuditra nomor punggung 17 yang didapuk menjadi kapten kesebelasan di laga pada sore hari ini, yang mana Yupi Yuditra ini juga satu nama yang terus mengantarkan sukses Labora FC pada musim 2019 keluar sebagai kampion di kancah Iberkas Cup 2019 yang lalu. Mungkinkah di tahun ini tua seorang Yupi Yuditra kembali membawa nama harum PSLA pada sore ini? Tentunya menarik kita nantikan hasil akhir di laga pada sore hari ini. Mampukah Yupi Yuditra kembali mengantarkan tim yang dibelanya PSLA di tahun ini menginjakkan kaki di partai puncak Grand Final Iberkas Cup 2022? Menarik kita nantikan. Inilah Yupi Yuditra, kapten dari PSLA yang berhasil mengantarkan Labora mengangkat trofi pada 2019 yang lalu di lapang utama Sport Center ini. Baik, kita saksikan kembali di laga sore ini. Tim wasit dipercayakan kepada tim wasit dari ASKAP PSSI Kabupaten Ciwidey. Suatman Tumek selaku wasit utama yang telah mengantongi lisensi C dari ASKAP PSSI, dibantu oleh dua asisten wasit, AW1 Yendri, AW2 Mulyadi. Baik para penonton, sama-sama kita layangkan pandangan mata kita menuju ke lapang hijau menyaksikan detik-detik di babak yang pertama laga krusial semifinal terakhir antara Selabang FC kontra PSLA Lubu Ambacang. Dan kick-off telah dilakukan dari lapang utama kawasan Sport Center Kemang Baru. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Kembali di sore hari ini dari tribun utama Sport Center, kami akan coba laporkan jalannya pertandingan melalui laporan pandangan mata langsung di laga pada sore hari ini. Perebutan satu tiket terakhir melaju ke Grand Final Iberkas Cup 2022. Kick-off tadi telah dilakukan, kali ini bola bergulir di arah pertahanan dari PSLA, menghasilkan lempar galam saja bagi PSLA Lubu Ambacang di menit-menit awal babak yang pertama ini dilakukan sudah kepada nomor punggung 11 tadi yang dituju Alfi Fanwari. Kembali duel inilah Yanda, salah satu nama juga sukses mengantarkan Labora keluar sebagai kampion 2019 yang lalu. Inilah Yanda Saputra, pemain jebolan Wansing United di Liga 3 Region Sumbar ini. Tendang bebas kali ini, bola dihadapi oleh Muhammad Iqbal, lakukan sudah angkat bola kotak penalti, ada Dadang Trisismon di sana lakukan intercept tadi, dihalau saja nampaknya oleh Fajar Ramadan jauh ke depan, kali ini Mardiono Nono yang dituju. Kembali Muhammad Iqbal, tampil lugas nampaknya sebuah syuting kali ini. Serangan kejutan perdana dari PSLA memberikan shock terapi kepada penjaga gawang Oki Sambilova. Sebuah shock terapi di menit-menit awal disuguhkan oleh punggawa asal PSLA tadi, masih menyamping di sisi kanan jaga gawang dari Oki Sambilova. Inilah Oki Sambilova, penjaga gawang terbaik asal Kota Arang Sawalunto ini. Dia juga terus sukses mengantarkan Gas Sawalunto sebagai juara Region Sumbar beberapa waktu yang lalu di Liga 3. Firman Septian kali ini umpan mengarah kotak penalti tadi masuk. Kembali coba mengurung pertahanan, kita lihat anak-anak dari Selabang FC di sana masih ada Firman Septian, bintang asal PSIM Yogyakarta ini yang lama berseragam PSPS Pekanbaru, setidaknya 5 musim membela PSPS di Liga Indonesia sebelum akhirnya hijrah ke Sriwijaya pada musim 2019 dan musim lalu memperkuat PSIM Yogyakarta di kancah Liga 2 Indonesia. Kembali kali ini sebuah serangan di kalangan anak-anak dari kesebelasan PSLA Lubu Ambacang berbahaya, sebuah ancaman kali ini kotak penalti.
Sebuah penyelamat dilakukan oleh Yogi Setiawan, melahirkan servis tendangan penjuru untuk yang pertama kalinya di menit-menit awal babak yang pertama ini bagi PSLA, tepat berada di rusuk kanan jala gawang yang dikawal oleh Oki Samdilova. Bola dihadapi oleh sang kapten Yupi Yuditra. Di sana juga ada nomor punggung 8 Rory Despria yang merupakan jenderal lapangan tengah dari PSLA Lubuk Ambacang. Ini satu nama yang sukses mengantarkan PSLA berlaga di semifinal pada sore hari ini. Kembali dipercaya rempahnya menjadi jenderal lapangan tengah dari PSLA di laga pada sore hari ini. Kembali sebuah umpan mengarah kotak penalti, kop duel terjadi di sana. Sebuah penyelamat terjadi dilakukan oleh Gufiro Saki tadi. Ada Mardiono Nono di sana. Aldi Kembra kali ini sang pangeran asal Persiju ini masih melakukan akselerasi solo seorang Aldi Kembra. Salah umpan dari Aldi Kembra. Salah satu nama yang juga turut menciptakan gol kemenangan Semarang FC di laga semifinal kemarin, perempat final kemarin. Yanda Saputra kali ini pendek kepada Rory Despria, masih Rory, back ke belakang kepada M. Iqbal. Sebuah aksi closing saja dilakukan M. Iqbal menghalau bola jauh meninggalkan daerahnya. Lempar dalam nilai Yogi Setiawan, salah satu nama yang memiliki banyak fan di ranah Lansemani ini. Punggawa jebolan Persikota Tangerang ini pada Firman Juliansa, sang bocah ajaib asal Semen Padang FC ini yang memiliki jiwa tarung yang sangat baik, nampaknya dipasang di lini tengah dari kesebelasan Telabang FC ini, yang mana musim lalu Firman Juliansa juga berseragam Semen Padang FC di kancah Liga 2 Indonesia. Sebuah pelanggaran kali ini menghasilkan tendang bebas, bola dihadapi oleh Yogi Setiawan. Nilai Yogi Setiawan, pemain dengan kostum 3, jebolan dari tim Prapon Sumbar yang juga bergabung bersama Persikota Tangerang ini. Ketika ada Gufiro Saki, bebas kali ini Gufiro Saki, shooting ke belakang. Sebuah aksi menarik dari seorang Gufiro Saki jadi melakukan sebuah tendangan spekulasi. Salah satu nama yang tidak asing lagi tentunya di kancah persepak bolaan Ranah Lansemani ini merupakan kapten utama Gas Sawalunto ini, yang menjadi gelandang jangkar atau gelandang pengangkut air di tengah dari kesebelasan Telabang FC di laga ini. Firman Juliansa, Aldi Kembra tadi yang dituju. Terlambat kita lihat dari pergerakan seorang Aldi Kembra. Bola kembali mampu diamankan oleh Randi Yulian, penjaga gawang utama asal PSLA Lubuk Ambacang ini. Tinggi melambung datangnya bola kali ini, mengarah ke dalam pertahanan. Ada Kurniadi Trisakti di sana, defender asal Semen Padang FC ini. Agung Dermawan, umpan mengarah ke Yuki dari berbahaya. Lagi-lagi sebuah ancaman mengarah ke jantung pertahanan dari Telabang FC di menit-menit awal babak yang pertama ini. Sayang tadi terlambat nampaknya Aldi Hamdani menerima umpan dari rekannya Agung Dermawan tadi. Gufiro Saki, Fajar Ramadan, Firman Septian kali ini kepada Mardiono Nono. Kembali umpan kepada Firman Septian menyisir dari sektor kanan pertahanan. Masih Firman Septian melakukan akselerasi kali ini, gagal tadi. Penguasaan bola dari Firman Septian mampu tadi diamankan oleh Boni Handika, salah satu defender senior yang dipasang di jantung pertahanan dari PSLA Lubang Bacang pada sore hari ini. Yanda tadi ke tengah kepada Hamdani. Kembali gagal penguasaan, ada Gufiro Zaki di sana. Belakang back pass Fajar Ramadan, umpan mengarah kepada Firman Juliansa, ini ke tengah kepada Rahmat Malalo. Firman Septian masih mencari rekan, umpan mengarah kepada Aldi Kembra di jantung pertahanan. Aldi Kembra terlepas kali ini, apa yang terjadi? Shooting! Sayang tadi masih mampu diantisipasi. Sebuah upaya shooting dari seorang Aldi Kembra tadi masih mampu diamankan oleh sang penjaga gawang Randi Yulian. Kembali selamatlah jaga gawang dari PSLA ini. Yupi Yuditra kali ini berduel dengan Yogi Setiawan, masih Yupi, sang kapten kesebelasan. Menari-nari kali ini Yupi, coba melewati brigade pertahanan. Handsball tadi kita saksikan Gufiro Zaki. Kita lihat bintang asal Semen Padang Muhammad Fahri yang masih diparkir di bench cadangan. Salah satu gelandang senior juga dipanggil memperkuat Telabang FC di laga krusial pada sore hari ini. Menghasilkan tendangan bebas kali ini bagi PSLA. Bola dihadapi oleh Rory Despria yang merupakan jenderal lapangan tengah dari kesebelasan PSLA ini, yang bekerja cukup mobile di tengah dari kesebelasan PSLA di laga ini, memberikan suplai bola-bola terukur bagi para penyerangnya.
Rory Despria, sebuah job saja dilakukan. Hamdani berdiri di sana, kehilangan bola kita lihat tadi. Aldi Hamdani masih dalam penguasaan anak-anak PSLA, namun gagal tadi dijangkau. Bola lebih dekat di pangkuan Oki Samdilova. Inilah Oki Samdilova, penjaga gawang utama yang selalu setia berada di bawah Mister dari Telabang FC ini. Salah satu tim El Galacticos besutan dari tokoh muda Amrul Wana yang selalu mampu menghadirkan deretan bintang-bintang liga dalam setiap event yang diikuti oleh Telabang FC ini, tentunya dalam rangka menghibur segenap pecinta penyandung sepak bola kawasan Kemang dan sekitarnya. Apa yang terjadi? Kurang jelas kita dari kejauhan. Sebuah pelanggaran dalam kotak terlarang 16 pertahanan dari PSLA tadi nampaknya. Masih kita nantikan, nampaknya wasit menunjuk titik putih. Sebuah pelanggaran dari yang dilakukan terhadap Firman Septian tadi. Harus dibayar mahal nampaknya dengan sebuah tendangan penalti kali ini di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kita saksikan nampaknya Mardiono Nono yang dipecat melakukan eksekutor. Di sana aja juga ada Firman Septian, siapakah yang akan menjadi Algojo kali ini. Nampaknya Firman Septian yang akan mengeksekusi bomber asal PSM Jogja ini. Dihentikan tendangan dari kaki sang bintang Firman Septian. Mampukah merubah keadaan di babak yang pertama ini? Mengambil ancang-ancang seorang Firman Septian, bomber asal PSM Yogyakarta ini, mampukah memperdaya? Firman Septian berhasil dengan modus nampaknya dan merogoh skor 1-0 untuk keunggulan dari Telabang FC di babak pertama. Berawal dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam kotak 16 pertahanan PSLA. Dan wasit menunjuk titik putih dan berhasil sukses dieksekusi dengan dingin tadi oleh seorang Firman Septian, membuat sementara Telabang FC memimpin 1-0 atas PSLA Lubuang Bacang di babak pertama. Dan juga kami informasikan bagi pecandu sepak bola untuk partai puncak Grand Final yang dilewatkan akan langsung nanti pada hari Minggu 20 Februari. Jadi pada hari Minggu nanti kita saksikan partai pemungkas kita atau Grand Final Pelkas Cup 2022 di antara tim kebanggaan tuan rumah berhadapan dengan pemenang laga pada sore hari ini. Yang mana pada tahun ini di gelaran Pelkas Cup 2022 ini sederet pengusaha yang turut berpartisipasi dalam gelaran Pelkas Cup 2022 ini sebagai sponsor dari acara kita pada tahun ini. Di antaranya ada Putra Sungkal 55, pimpinan Aldo Barito, Dori Servis dan Cucian Simpang Kamang, Ude Sukses dan CP Sukses Kamang, pimpinan Rion Rawayon ini Sadagang Sawit dan Pertasop, CP 6 Jombang Kamang, Nisam Hanif Kamang, Anpas Pasar Kamang, CP Nela Group Simpang Kamang, Udi Triputro Kamang Makmur, PT Bina Pratama Sakato Jaya, CP Karya Wilda Sungai Tambang, salah satu perusahaan rental alat berat yang beralamat di Sungai Tambang ini. Ambrulwana Telabang Sakti dan Karunia Ilahi Telabang Sakti, dua bersaudara owner dari Telabang Group, CP Kurnia Baru, salah satu penangkar bibit sawit terpercaya, beralamat di Kamang Abadi atau tim P6, pimpinan dari M Cita Tarigan ini. Toko Rara Bangunan Sungai Tambang, beralamat di Pasar Lama Sungai Tambang, CP Nurul Putri Kamang, supplier TBS untuk PT Bina Pratama, Ripa Seluler Pasar Kamang, Kamaru Travel Kamang, sebuah armada travel angkutan Padang Kamang yang berangkat setiap hari, PT Pirodisin Bintang Mulia, Andre Mitsubishi, Jovanda Group Air Amo, Bengkelas Kamang Teknik, beralamat di depan SD 14 Kamang, pimpinan Rondi ini, spesialis teralis, Toko Bangunan Gembira Baru, KUD Kamang, STDU dan Minang Mat Batanggring, Maincun Padang Tarok, Deplon Bersaudara Kamang, Depot Air Minum Berkah Simpang Kamang, UD Berkah Bersama Sawit dan UD Fan Sawit Kamang,
usaha dagang sawit yang beralamat di samping timbangan Oto dan juga di Guguk Telado Kamang ini. CP Nur Seri Apkasino juga satu penangkar beli bibit sawit beralamat di Kamang Makmur atau Tim P4. PT Iwan Perdana Mandiri, Lencana Van Galoga, Firman Datu Siayo dan Tunas Muda penangkar bibit beralamat di Dusun Moran. Itu tadi deretan para sponsor kami yang telah turut berkontribusi dalam gelaran Pilgas Cup 2022 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi dan kontribusinya. Semoga usahanya terus berkembang dan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap kegiatan yang diadakan pemuda di Kemang Baru ini. Kita kembali ke lapangan pertandingan kali ini, sebuah peluang diperoleh oleh Telabang FC melalui set piece tendangan tim juru kali ini. Bola dihadapi oleh Fajar Ramadan. Fajar Ramadan lakukan sudah angkat bola mengarah kotak penalti. Kok duel terjadi di sana. Yogi Setiawan di sana atau Kurniadi Trisakti tadi yang gagal nampak yang melakukan heading. Kembali bola mampu direbut anak-anak dari PSL Albu Ambacang nomor punggung 10 berdiri di sana Olvi Panuari. Kalah dari dalam perebutan. Firman Juliansa kali ini melebar ke kanan sana ada Fajar Ramadan. Rahmat Malalo kali ini kurang jelas kita apa maksud dari Rahmat Malalo tadi. Bola kembali mampu diselamatkan oleh Yanda Seputra tadi. Rory Despria kali ini masih Rory, umpan pendek daripada Agung. Kembali berjuang nampaknya anak-anak dari PSLA membalas ketertinggalan melalui gol titik putih penalti tadi. Kembali sebuah pelanggaran terjadi nampaknya di daerah pertahanan dari Telabang FC. Kali ini Dadang Trisismon tadi yang melanggar pergerakan dari Yupi Yuditra tadi. Sebuah tendangan bebas kali ini diperoleh. Mulai sedikit menaikkan tensi pertandingan nampaknya anak-anak dari El Galacticos Telabang FC menyusul gol yang disarankan oleh Olvi Panuari dari mengenai Maestro di penghujung babak yang pertama ini. Fajar Ramadan kali ini umpan kepada Firman Septian kali ini. Salah satu nama termahal yang mengisi line up dari Telabang FC di laga ini, punggawa asal PSM Yogyakarta ini. Melebar kali kepada Yogi Setiawan, umpan mengarah kepada Aldi Kembra, lepas di kolam perangkap offset. Aldi Kembra di jantung pertandingan, umpan dari belakang, apa yang terjadi? Lagi-lagi gagal upaya yang dilakukan anak-anak di Telabang FC ini. Apa yang terjadi? Nampaknya kembali asisten wasit menyatakan dari sebuah free kick terjadi.
Kembali berakibat tendang bebas saja bagi kesebelasan Telabang FC. Bola dihadapi oleh Aldi Kemra nomor punggung 77 yang merupakan kapten utama tim kebanggaan Persiju Siyunjung ini. Salah satu pangeran dari Persiju tentunya. Aldi Kemra angkat bola kotak penalti, kop duel Mardiono berdiri di sana. Gagal tadi. Rahmat Malalo. Juga gagal sebuah tendangan spekulasi dari seorang gelandang breaker Rahmat Malalo. Inilah Rahmat Malalo, gelandang yang saat ini bergabung bersama Askar Bertua PSPS Pekanbaru mengarungi Liga 2 Indonesia. Jebolan Persib Bandung Junior ini. Tendangan Randi Julian lakukan sudah, angkat bola kotak penalti tadi ada di sana. Aldi Hamdani berduel dengan Bufiro Saki di jantung pertahanan. Kembali sebuah peluang dimiliki oleh PSL kali ini menyisir dari sektor kiri pertahanan. Sana ada Fajar Ramadan gagal tadi juga solo ke jantung pertahanan berbahaya. Kembali sebuah peluang diciptakan, namun sayang dari terlambat nampaknya sang kapten Yupi Yuditra tadi menyongsong umpan. Aldi Kemra kali ini masih menari-nari nampaknya. Hasil tadi digagalkan oleh Yogi Seto tadi. Lempar galam Bufiro Saki ke belakang bebas Yogi Setiawan. Kembali coba melepaskan umpan direct mengarah langsung ke daerah pertahanan. Di sana ada Firman Septian yang dituju, namun di sana masih ada kita lihat tadi Andi Rais Saputra. Pengawal ini pertahanan dari PSLA yang menjadi tandem dari Boni Handika, jantung pertahanan dari PSLA di laga ini. Bufiro Saki kali ini gelandang petarung asal Gas Sawalunto ini. Umpan kotak penalti. Namun sayang tadi asisten wasit telah mengangkat bendera bertanda dari Mardiono Nono telah berdiri dalam posisi offset. Sedikit kesulitan kita lihat bomber Mardiono Nono melakukan pergerakan karena pressing ketat yang dilakukan oleh barisan pertahanan dari PSLA sepanjang laga babak pertama ini. Kembali sang kapten Yupi Yuditra terlepas. Namun sayang tadi asisten wasit telah mengangkat bendera menandakan dari Yupi telah berdiri di posisi offset. Yanda Saputra, M. Iqbal kali ini sapu bersih ke depan. Fajar Anugrah atau Fajar Ramadan berdiri di sana. Umpan kali ini mengarah kepada Alfi Fanwari. Pencipta gol dari kesebelasan PSLA. Masih mampu dikuasai oleh Alfi Fanwari. Masih Alfi kali ini melakukan akselerasi kotak penalti yang dituju. Sayang salah pengertian kita lihat tadi Aldi Hamdani. Kembali gagal peluang yang diciptakan oleh PSLA Luang Bajang. Dan kita saksikan laga pada sore ini, disaksikan lebih kurang 3.000 pasang mata menjadi saksi ketangguhan dua tim yang saling beradu taktik dan strategi di laga pada sore hari ini. Juan. Kita kembali ke lapangan pertandingan kali ini. Ada Rory Despia di sini menguasai jalannya sulit bundar. Jenderal lapangan tengah dari kesebelasan PSLA ini yang bekerja cukup baik nampaknya mengatur alur serangan dari kesebelasan PSLA di laga ini. Muhammad Iqbal menghalau bola Yogi Setiawan. Firman Juliansa kali ini sang bocah ajaib asal Semen Padang FC ini umpan marah kepada Firman Juliansa kali ini. Di sana masih ada Muhammad Iqbal membayangi pergerakan dari seorang Firman Juliansa. Gagal kali ini upaya dari Firman. Dan kita lihat wajah-wajah tegang dari kedua band cadangan baik dari PSLA maupun dari Telabang FC melihat aksi dari kedua tim yang berlaga pada sore hari ini dalam perebutan satu tiket tersisa melaju ke partai puncak Grand Final Ipegas Cup 2022. Yang mana siapa tim yang berhasil lolos di laga pada sore ini telah dipastikan nanti akan berjumpa dengan tim kebanggaan tuan rumah Freddy Rizky dan kawan-kawan yang telah lebih dulu mengantongi tiket ke Grand Final setelah di semifinal kemarin berhasil menumbangkan Kali Anteng dengan bertabur bintang dengan skor meyakinkan 4-2. Dirasakan dari kejauhan nampaknya salah satu punggawa dari PSLA nomor punggawa 14 Andi Rais yang tadi mengalami gangguan harus mendapatkan perawatan nampaknya dari tim medis kepanitiaan. Dan kasihkan di band cadangan dari PSLA sang kapten utama Iit nampaknya harus diparkir di laga pada sore hari ini nampaknya. Aldi Kemra, namun sayang tadi asisten wasit telah mengangkat bendera. Tinggi. Jangan menonton.
Tendang gawang telah lakukan kop duel kali ini. Ada Boni Handika kali ini. Umpan pendek mengarah kepada nomor punggung sebelah di sana ada Agung Dermawan. Cukup menarik nampaknya jalannya laga pada sore hari ini. Di luar prediksi akhirnya PSLA mampu mengimbangi perlawanan tim Betapur Bintang di laga pada sore dengan skor 1-1 sepanjang babak pertama ini. Olvi Yuditra kali ini kapten ke-11 kembali terlepas umpan tarik ke belakang kali ini. Kembali mengurung pertahanan Rory Despria. Gagal tadi sebuah upaya dari seorang Rory Despria. Kita saksikan Mardiono Nono terlepas kali ini di jantung pertahanan. Masih Mardiono Nono umpan Aldi Gemra. Ada Yanda Saputra di sana. Ya silakan memberikan ya dan dukungan bagi kedua tim yang berlaga. Asal jangan melakukan intervensi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan demi tertib dan lancarnya turnamen kita ini. Tetap kita junjung tinggi sport kita dan fair play di laga ini. Apapun yang terjadi di tengah lapangan kita serahkan semuanya kepada tim wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kartu kuning keluar nampaknya laga ini. Rahmat Malalo nomor punggung 6 asal Rama FC yang dihadiahi kartu kuning nampaknya. Kapten ke-11 Yupi Yuditra nampaknya yang dilanggar tadi oleh Rahmat Malalo. Mana Juan? Juan? Mana? Kembali melahirkan sebuah tendang bebas saja bagi kesebelasan PSLA. Bola dihadap oleh sang kapten Yupi Yuditra. Satu nama yang juga turut sukses mengantarkan Labora pada 2 tahun yang silam mengangkat trofi di lapang utama Sport Center ini. Tahun ini nampaknya Yupi Yuditra direkrut oleh manajemen klub dari PSLA. Mampukah mengantarkan PSLA ke Grand Final menarik ketertiban hasil akhir di laga ini. Yupi Yuditra angkat bola kotak penalti. Aldi Amdani berdiri di sana. Rory Despria juga gagal. Masih ada Rahmat Malalo di sana, gelandang striker asal PSPS Pekanbaru ini yang didatangkan oleh sang presiden klub Amrulwana untuk memperkuat lini tengah dari kesebelasan terlabang di kancah Pilkas Cup 2022. Firman Juliansa kali ini, sang bocah ajaib asal Semen Padang FC ini coba meloloskan diri. Ada Yanda Saputra di sana, gagal tadi melewati Yanda. Bola. Kembali kita saksikan sebuah insiden terjadi. Dan kembali kartu kuning dikeluarkan oleh sang pemimpin lapangan tengah di laga ini. Kita nantikan keputusan dari tim wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Apapun yang terjadi di tengah lapangan kita serahkan sepenuhnya kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Silakan kita berikan yel-yel dan dukungan dari luar lapangan. Namun kita tetap menjaga dan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Sebuah tendang bebas kali ini diperoleh oleh Telabang FC. Bola dihadapi oleh Super Nono nomor punggung 99. Yang nonton dan iya. Serasa nonton liga aja. Masih terjadi nampaknya adu klaim protes yang dilakukan. Hal yang biasa dalam sepak bola, drama demi drama dan insiden demi insiden sudah menjadi hal biasa dalam sebuah pertandingan sepak bola, karena ini adalah olahraga full body contact. Mardiono Nono kali ini aku sudah angkat bola kotak penalti. Kedua terjadi berbahaya, namun kembali mampu ditepis dari oleh sang penjaga gawang Randy Julian, menggagalkan sebuah upaya dari sebuah tendang bebas dari sang Super Nono tadi. Kita lihat Dadang Trisismon juga terus naik membantu serangan. Salah satu defender terbaik Sumbar saat ini yang berlaga di kancah Liga Indonesia bersama PSM Yogyakarta. Turun dengan kostum Empanila Dadang Trisismon. Salah satu nama yang mengawali karir profesionalnya di kancah Liga Indonesia bersama KS Tiga Naga dan PSPS Pekanbaru ini sebelum akhirnya hijrah ke PSM Jogja di musim lalu. Kembali bola telah meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lempar dalam saja bagi kesebelasan Telabang FC. Fajar Ramadan kali ini pemain yang menempati pos sebagai bek kiri jantung pertahanan Telabang FC ini lakukan sebuah crossing terukur dari seorang Fajar Ramadan tadi, namun sayang heading dari Aldi Gemra masih belum menemui sasaran.
Pegang, pegang. Kembali melahirkan tendangan gawang saja bagi PSLA, lakukan sudah melambung tinggi bola kali ini. Yogi Setiawan kali ini pendek kepada Firman dari maksudnya, namun kembali bola telah meninggalkan arena pertandingan. Jadi kembali kami informasikan bagi segenap pecinta pecandu sepak bola untuk laga Grand Final jangan sampai dilewatkan pada hari Minggu sore nanti di tempat yang sama dan jam yang sama. Yang mana laga nanti dipastikan tim kebanggaan tuan rumah yang telah lebih dulu mengantongi satu tiket ke Grand Final akan berjumpa dengan pemenang di laga pada sore ini di partai Grand Final FA Cup 2022 pada hari Minggu nanti. Kembalian yang menghasilkan tendangan penjuru saja atau lempar galam bagi kesebelasan. Lakukan sudah Firman Julian Satria yang dituju. Penyelamatan lakukan Rory, terus mengurung pertahanan Gufiro Zaki kali ini. Umpan dari kepada Rahmat Malalo kali ini. Kembali mengurung pertahanan berbahaya, sebuah ancaman. Namun kembali jatuh dalam pelukan sang penjaga gawang Randy Julian. Penjaga gawang yang tampil gemilang nampaknya di sepanjang babak pertama ini berkali-kali mampu melakukan penyelamatan di bawah Mister PSLA di laga babak yang pertama ini. Aldi Hamdani umpan kepada nomor punggung 10 Alfi kali ini. Sayang sekali sebuah peluang dari Alfi Vanuari yang masih melenceng di atas Mister gawang yang dikawal oleh Oki Samdilova ini. Aldi Kemra, sang pangeran Persiju yang berjuang keras untuk memberikan kado terindah bagi sang presiden klub Amrul Wana di laga pada sore hari ini, mampukah mengantarkan Lama FC menginjakkan kaki di partai puncak Grand Final tentunya ditentukan oleh aksi laga pada sore hari ini. Firman tangan excited dan berkelas dari tendang dari kaki sang bintang Firman Septian. Sebuah tendangan berkelas dari bomber asal PSM Yogyakarta Firman Septian kembali merubah papan skor 2 Trabang 1 PSLA. Terlambat kita dari barisan pertahanan dari PSLA menutup pergerakan dari Firman Septian tadi dan harus dibayar mahal. Sedikit kelengahan tadi yang dimanfaatkan oleh Firman Septian dan langsung menggetarkan jarak gawang yang dikawal oleh Randy Julian ini, merubah skor 2-1 sementara leading anak-anak dari Trabang FC. Sangat menarik aksi laga pada sore hari ini, dua tim yang sama-sama berani bermain terbuka dan saling jual beli serangan tentunya menjadi tonton yang menarik dan memanjakan mata bagi segenap pecandu sepak bola yang hadir memadati lapangan utama Sport Center di laga pada sore hari ini. Inilah Firman Septian, salah satu nama pemain termahal yang direkrut oleh Amrul Wana di kancah FA Cup 2022 ini. Satu nama yang tidak asing tentunya bagi anda pecinta Liga Indonesia. Pemain yang lama berseragam askar bertua PSPS Pekanbaru ini sebelum akhirnya hijrah ke Sriwijaya dan sempat menjadi kapten utama di musim 2019 sebelum akhirnya direkrut oleh PSIM mengarungi Liga 2 Indonesia musim 2021 kemarin. Yogi Setiawan, Rahmat Malalo, Gufiro Zaki. Kembali kepada Rahmat Malalo. Masih Rahmat Malalo kali ini umpan mengarah kepada Yogi Setiawan, spesialis crossing ini. Dalam kita lihat aksi-aksi umpan-umpan crossing dari seorang Yogi Setiawan di laga ini. Lebih fokus ke bertahan nampaknya Yogi Setiawan di laga babak yang pertama ini. Rahmat Malalo, masih Rahmat kali ini gagal melewati Yanda Saputra. Ada Rory di sana, umpan kepada Olvi. Namun gagal untuk melewati Dadang Trisismon. Inilah Dadang Trisismon yang turun dengan kostum 4. Defender asal PSM Yogyakarta ini, putra kelahiran Batu Sangkar ini. Salah satu defender terbaik Sumbar saat ini yang berlaga di kancah Liga Indonesia bersama PSIM Yogyakarta. Kurniadi Trisakti, putra kelahiran Medan yang terkenal bermain rap-rap ini, juga datangkan defender asal Semen Padang FC di Liga 2 musim kemarin. Menjadi tandem dari Dadang Trisismon di jantung pertahanan Trabang FC di laga ini. Kembali yang melahirkan tendang bebas saja di daerah pertahanan dari PSLA. Bola dihadapi oleh Boni Handika, salah satu defender terbaik asal Pancing ini yang dipercaya
mengkoordinir jantung pertahanan dari PSLA di laga ini. Masih Boni Andika kali ini. Gagal tadi Boni Andika. Firman Juliansa, Rahmat Malalo kali ini, dan akhirnya Uswan Mantume wasit utama telah meniup kulit pertanda berakhirnya pertandingan kick-off babak yang pertama. Laga perang bintang krusial pada sore antara Tulabang FC menghadapi PSL Albu Ampacang Kabupaten Kuantan Sing Riau, yang mana 3 gol tadi diciptakan oleh Ovi Panwari dari luar kotak 16 tadi, nomor akhirnya harus dibayar dengan gol dari Firman Septian, kembali membuat Tulabang FC memimpin sementara jalan turun minum ini dengan skor 2-1. Tentunya menarik saksikan hasil akhir di laga pada sore ini, siapa tim yang akan berhasil mengamankan 1 tiket tersisa melaju ke partai puncak Grand Final Ikhlas Cup 2022 ini. Mungkinkah pasukan asal Kuantan Sing Riau, Yupi Yuditra dan kawan-kawan akan mampu menghentikan langkah dari kesebelasan Tulabang FC di laga ini, atau bahkan Mardiono Nono, tim El Galacticos termahal di turnamen ini, mampu keluar sebagai pemenang di laga ini dan melaju ke Grand Final. Tentunya menarik menantikan hasil akhir di laga babak yang kedua ini, yang mana siapa tim yang berhasil lolos ke babak berikutnya telah dipastikan nanti akan berjumpa dengan tim kebanggaan tuan rumah Laskar Delalo Betua, Freddy Rizky dan kawan-kawan yang telah menunggu di partai puncak, yang mana di semifinal kemarin dengan gagah perkasa Freddy Rizky dan kawan-kawan menumbangkan tim Kota Berbintang Kalianten dengan skor meyakinkan 4-2, yang mana pada tahun ini tim tuan rumah memboyong sederet bintang asal PSKB Bukit Tinggi untuk menjaga marwah nama besar Laskar Lalu Betua di kancah Ikhlas Cup 2022 ini. Siapakah yang akan keluar sebagai kampion pada tahun ini? Menarik kita nantikan Grand Final pada hari Minggu nanti akan berlangsung di lapangan Sport Center Kemang Baru ini. Jangan Anda lewatkan nanti pada hari Minggu sama-sama kita saksikan laga pamungkas atau Grand Final, dan juga direncanakan nanti gelaran ini akan ditutup langsung oleh orang nomor 1 di dalam segmen ini, itu ya Bupati Siyunjung, yang akan secara khusus nanti menutup gelaran Ikhlas Cup 2022 pada hari Minggu nanti. Baik para penonton, kembali kita arahkan pandangan mata kita menuju ke lapang hijau menyaksikan pertandingan babak yang kedua semifinal pamungkas, dan telah dilakukan tadi oleh Mardiono Nono kembali dari lapang utama kawasan Sport Center Kemang Baru. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Kami coba akan laporkan jalannya pertandingan melalui laporan pandangan mata langsung dari tribun utama Sport Center Kemang Baru di laga pada sore hari ini. Laga telah berlangsung kali ini. Mardiono Nono umpan kepada Rahmat Malalo kali ini melebar kepada Firman Septian. Sebuah sliding tackle tadi dilakukan. Andi Rais tadi nampaknya menggagalkan sebuah serangan dari anak-anak Tulabang FC, tadi masih ke lempar galang Fajar Ramadan. Firman Septian yang dituju. Ada Mardiono Nono di sana, masih pressing ketat yang dilakukan oleh barisan pertahanan, sedikit menyulitkan pergerakan dari sang bomber asal AHPS Pati Mardiono Nono di laga ini. Kita lihat setiap kali Mardiono memegang bola, duo punggawa pertahanan dari PSLA langsung menempel pergerakan. Sebuah skema bertahan yang cukup efektif nampaknya yang dilakukan oleh coach Al Fajri dari PSLA ini. Kita lihat pressing ketat dan man-to-man marking diberlakukan di daerah pertahanan dari PSLA ini sepanjang laga. Aldi Kembra kali ini, pangeran asal Persiju Sijunjung, umpan mengarah kepada Rahmat Malalo. Ada Boni Andika di sana. Sebuah penyelamat bisa dilakukan. Boni Andika menghalau bola jauh meninggalkan daerah pertahanannya. Kembali selamatlah daerah pertahanan dari PSLA ini. Laga yang sangat menarik didukung oleh cuaca yang cukup bersahabat nampaknya laga pada sore ini. Awan cerah memayungi lapang kita di laga ini. Tentunya menjadi tontonan yang menarik bagi segenap pecandu sepak bola yang hadir di lapang utama Sport Center di laga pada sore hari ini. Sebuah ajang turnamen sebagai wadah menjalin persahabatan dan silaturahmi antar insan pesepak bola dan juga mengakrabkan antar anak negari di Kemang Baru ini. Yupi Yuditra kapten kesebelasan. Sebuah syuting dari kaki sang kapten yang masih mampu diblok tadi, Bufiro Saki kali ini kepada Super Nono. Masih Nono kali ini, otak atik sendirian, kembali back pass ke belakang kepada Rahmat Malalo. Gagal kali ini umpan dari Rahmat. Tergesa-gesa kita lihat tadi Rahmat Malalo melepaskan umpan. Masih di sana ada sang kapten Mardiono Nono, punggawa asal AHPS Pati ini. Umpan mengarah kali kepada Aldi Kembra. Gagal dari upaya dari Aldi Kembra oleh Yanda Saputra. Namun kembali melahirkan lempar dalam saya.
Skor sementara masih leading sementara anak asuh dari Bung Amrul Wana ini, sang pemilik klub El Galacticos, tim Batagor Bintang Telabang FC ini. Yang mana dalam tiap event yang diikuti oleh Telabang FC ini, Amrul Wana selalu mampu menghadirkan deretan pemain-pemain bintang Liga Indonesia. Tentunya tidak lepas dari kedekatan sang presiden klub Amrul Wana dengan sederet nama-nama bintang Liga Indonesia. Gubiro Saki kali ini melebar kepada Yogi Setiawan. Masih Yogi Setiawan, pemain jebolan Persikota Tangerang ini. Lagi-lagi sebuah crossing terukur dari Yogi Setiawan, namun sayang dari Firman telah berdiri dalam posisi offset. Spesialis umpan-umpan crossing Yogi Setiawan. Kembali tadi kita asing yang melepaskan sebuah crossing terukur. Kali ini kembali anak-anak dari PSL Albu Ambacang gagal tadi di kaki Gubiro Saki, gelandang petarung asal Gas Sawalunto ini, yang bekerja keras sepanjang laga ini. Umpan mengarah kepada Firman Septian, kali ini jantung pertahanan kembali terlepas seorang bintang Firman Septian. Coba dibayang-bayangi oleh M. Iqbal atau Andi Rais di sana, namun kembali gagal upaya dari Telabang FC. Umpan mengarah kali ini kepada Olvi Panwari. Inilah Olvi, sang pencipta gol dari PSLA ini. Cukup baik nampaknya pergerakan dari seorang Olvi Panwari yang menjadi bintang dari PSLA di laga sore hari ini, sekaligus pencipta gol satu-satunya dari PSLA di babak pertama tadi. Kembali melahirkan tendangan bebas. Bola dihadapi oleh sang kapten Yupi Yuditra. Oh, nampaknya Boni Handika, palang pintu asal PSLA. Yang kita lihat salah satu punggawa dari PSLA masih tergeletak di tengah lapangan. Andi Rais Saputra nampaknya yang mengalami sedikit gangguan nampaknya di engkel kanannya. Dan kita lihat di pinggir lapangan bomber atau gelandang breaker asal Semen Padang FC Muhammad Fahri bersiap-siap untuk masuk di lapangan. Pemain yang lama bersama Askar Bertua PSPS yang sempat menjadi kapten utama di PSPS ini. Tandu penitia tandu. Perhatian wasit. Pergantian pemain dari Telabang FC. Keluar Aldi Kemra nomor punggung 77. Masuk Muhammad Fahri nomor punggung 9. Menarik salah satu bombernya Pangeran Protiju Aldi Kemra, ditarik di akhir babak yang kedua ini digantikan oleh bomber asal Semen Padang FC Muhammad Fahri. Salah satu nama besar di kancah Liga Indonesia, tidak asing lagi tentunya bagi Anda pecandu sepak bola. Pemain yang lama berseragam Askar Bertua PSPS Pekanbaru ini sebelum akhirnya hijrah membela Semen Padang di musim 2020. Pemain juga sempat bergabung bersama Badak Lampung di Liga 1 Indonesia ini. Tentunya satu nama yang syarat pengalaman di kancah Liga Indonesia. Inilah Muhammad Fahri yang turun dengan kostum 9 di laga ini. Tidak tanggung-tanggung nampaknya Amrul Wana mendatangkan deretan bintang-bintang Liga untuk menghiasi line up dari Telabang FC, tentunya terlain untuk menghibur segenap pecandu sepak bola kawasan Kamangbaru dan sekitarnya. Boni Andi kali ini Oki Sambilopa. Hampir saja tadi sebuah blunder dilakukan. Beruntung dari Oki Sambilopa telah keluar dari sarangnya, mengamankan segelit bundar. Kembali selamat ajalah gawang dari Telabang FC ini. Kembali kali ini anak-anak dari Telabang FC. Rahmat Malalu kali ini gelandang breaker asal PSPS ini. Umpan kepada Mardiono Nono. Muhammad Fahri kali ini gagal dari umpan dari Fahri. Rory Despria melebar kepada Alfi Panwari. Sliding tackle dilakukan. Perhatian wasit. Perhatian pemain dari PSLA. Keluar nomor punggung 14 Andi Rais. Masuk Angga nomor punggung 4. Nampaknya Andi Rais mampu melanjutkan sisa pertandingan. Salah satu pemain bertahan terbaik yang bekerja keras di laga ini. Apa yang terjadi? Kembali sebuah insiden terjadi nampaknya mewarnai laga pada sore ini. Hal yang biasa dalam sepak bola. Drama-drama dan insiden demi insiden sudah jadi hal biasa dalam sebuah ajang sepak bola. Jadi kita penonton saksi saja dari luar lapangan. Rivalitas mereka hanya akan terjadi dalam 2 babak saja. Selebihnya mereka akan kembali berangkuran sebagai insan pesepak bola. Kembali sebuah tendangan bebas kali diperoleh oleh PSLA. Bola dihadapi oleh nomor punggung 12 Boni Handika, defender terbaik asal Kuansing United ini. Boni Handika laku sudah angkat bola kotak penalti, kop duel terjadi di sana. Kita lihat tadi seorang Kurniadi Trisakti nampaknya tak kenal kompromi menghalau bola.
Salah satu pemain bertahan yang bekerja cukup lugas dan taktis di jantung pertahanan di Telabang FC inilah Kurniadi Trisakti, defender asal Semen Padang FC ini yang menjadi tandem dari Dadang Trisismon, terpancang kokoh di jantung pertahanan dari Telabang FC di laga ini. Kembali duel kali ini ada Rory di sana, Gufiro Saki. Tak kenal lelah nampaknya seorang Gufiro Saki terus berjuang memutus alur serangan. Kembali Alfi Fanwari kali ini kuasai bola. Umpan mengarah kotak penalti yang dituju di sana ada nomor punggung 21 Oki Sambilova telah keluar dari sarangnya. Yogi Seto dari yang berusaha menyambut umpan namun sayang tadi digagalkan oleh Oki Sambilova. Kita lihat Andi Rais nampaknya mengalami cedera serius di engkel kanannya dan tidak mampu lagi melanjutkan sisa pertandingan di laga ini. Yanda Saputra kali ini masih Yanda, umpan marah kepada Aldi Hamdani, coba dibayang oleh Dadang Trisismon, melebar ke sektor kanan. Alfi Fanwari berdiri kali ini ada Fajar Anugrah di sana. Rory Gufiro Saki, kembali seorang Gufiro Saki tak kenal kompromi terlihat, kembali mencuri bola dari Gufiro Saki dari kaki Rory Despria. Rahmat Malalo, umpan dari maksudnya ada Angga di sana, pemain pengganti di babak yang kedua ini melakukan penyelamatan saja. Angga membuang bola jauh meninggalkan daerahnya. Jadi kembali kami informasikan untuk laga puncak atau grand final jangan sampai anda lewatkan. Kita ramaikan lapangan nanti pada hari Minggu sore. Laga grand final Idogas Cup 2022 antara tim tuan rumah yang telah lebih dulu memastikan satu tempat di grand final menunggu pemenang di laga sore hari ini. Firman Septian, kembali dua pemain sekaligus menempel pergerakan dari Firman Septian. Cukup rapi nampaknya pertahanan dari PSLA. Yupi Yuditra kali ini kembali berduel dengan M. Fahri. Apa yang terjadi? Kita nantikan keputusan dari sang wasit. Dan kartu kuning kembali dihadiahkan oleh wasit nampaknya di laga pada sore hari ini. Menghasilkan tendang bebas saja di daerah pertahanan dari kesebelasan PSLA. Bola dihadapi oleh Boni Handika. Mengambil ancang-ancang Boni Handika. Angkat bola tinggi melambung datangnya bola kali ini. Kembali kop duel terjadi. Dadang Trisismon tadi menghalau bola. Yogi Setiawan coba dikejar oleh Firman Juliansa, namun kembali sulit pundar telah meninggalkan arena pertandingan. Masihkan lempar galam saja Yanda Saputra kepada M. Iqbal kali ini, kembali kepada Yanda, namun salah kontrol kali ini Yanda. Laga yang sangat berlangsung sengit nampaknya laga pada sore hari ini. Dua tim yang sama-sama berjual beli serangan, tentunya menjadi tonton yang menarik dan memanjakan mata bagi segenap publik sepak bola yang hadir memadati lapang utama Sport Center di laga perebutan satu tempat ke grand final pada sore hari ini. Lempar galam Dadang Trisismon mengarah langsung ke daerah pertahanan. Firman Septian berdiri di sana, namun kembali mampu digagalkan oleh sang penjaga gawang Randi Julian. Boni Handika, Alfi Fanwari, masih Alfi, umpan kepada Yogi Seto, kembali kepada Alfi. 1-2 dari maksudnya ada Kurniadi Trisakti di sana, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi nampaknya. Berakibat tendang bebas saja kali ini di daerah pertahanan dari Telabang FC. Bola dihadapi oleh Dadang Trisismon. Telah lakukan Dadang tinggi melambung bola datangnya ke daerah pertahanan Marjono Nono yang dituju. Ada M. Fahri di sana. Kembali duel dengan Rahmat Malalo kali ini. Yupi Yuditra kapten kesebelasan. Bola mengarah kepada Firman Septian. Masih Firman Septian kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain. Kembali sebuah akselerasi gerakan akrobatik tadi dari seorang Rahmat Malalo. Yogi Seto kali ini, ada Gufiro Saki di sana. Masih Zaki kali ini.
Duel kali ini dengan Yupi Yuditra, kapten kesebelasan, namun kembali bola telah meninggalkan arena pertandingan. Menghasilkan lempar galam bagi PSLA. Penonton yang dekat band Telabang sedikit bergeser dan injak pemain. Di dekat band bergeser dari bibir lapangan. Tolong penitia ditertibkan dulu di depan band, nanti terinjak. Bergeser baik dari depan band dari PSLA maupun dari Telabang, sedikit bergeser dari bibir lapangan. Buki Rozaki kali ini umpan kepada Yogi Setiawan, ke belakang kepada Muhammad Fahri kali ini. Firman Juliansa, Yogi Setiawan kali ini melakukan turut naik membantu serangan. Coba dibayang-bayang oleh Yanda Saputra. Ke tengah kali ini ada Gufi Rozaki kali ini. Kerjasama dengan Rahmat Malalo, back pass ke belakang Gurniadi Trisakti kali ini. Kembali back pass kepada sang penjaga gawang Oki Samdilopa, sedikit coba menurunkan tempo permainan nampaknya. Anak-anak dari Telabang FC ini menyusul tim yang telah leading 2-1 sampai jauh ini. Kembali Rahmat Malalo kali ini umpan mengarah kepada Fajar Ramadan yang melakukan overlap kali ini, menyisir dari sektor kanan pertahanan. Kurang jelas kita apa maksud dari Fajar tadi. Panitia bola dipegang. Boni Handika kali ini. Tinggi melambung bola kali ini mengarah kepada nomor punggung 10 Alfi Fanwari. Masih Alfi sendirian, namun sayang second line dari PSLA tidak melakukan support dari nampaknya dalam pergerakan. Alfi Fanwari kembali menggagalkan serangan. Muhammad Fahri kali ini melebar ke kanan, ada di sana Yogi Setiawan. Masih terbuka lebar peluang tentunya bagi para punggawa PSLA untuk menyamakan skor di sisa waktu babak yang kedua ini. Bola kembali coba memanfaatkan lebar lapangan. Rahmat Malalo kali ini kuasai skulit bundar ke tengah kepada Firman Septian kali ini. Masih coba dibayang-bayangi, masih seorang Firman Septian kali ini kuasai skulit bundar, kembali umpan kepada Rahmat Malalo. Namun kembali bola telah meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lempar galam saja bagi kesebelasan Telabang FC. Bola penitia bola. Bogang bola tuh. Lempar galam kali ini akan diambil oleh Dadang Trismon. Tolong penonton dikasih ruang. Coba lempar mengarah langsung ke kotak penalti nampaknya. Namun kembali dihalau tadi oleh Rory Desprian, jauh meninggalkan daerah pertahanannya. Gufi Rozaki berdiri di sana, pendek kepada Rahmat Malalo. Masih Rahmat Malalo kali ini kita anak-anak Telabang FC mengurung pertahanan. Ada Firman Juliansa di sana. Sebuah crossing dari Firman Juliansa mengarah kepada Mardiono Nono tadi. Apa yang terjadi? Kembali nampaknya sebuah peluang dimiliki oleh Telabang FC melalui sebuah tendangan bebas kali ini dari jarak yang cukup menguntungkan, berada tipis di luar kotak 16 pertahanan dari PSLA Lubuan Bacang ini. Bola dihadapi oleh sang bomber Mardiono Nono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punggawa dari PSLA coba melakukan pagar betis. Terlanjur deh. Terlanjur wasit boleh. Kita hentikan sebuah peluang dimiliki oleh Telabang FC melalui set piece tendang bebas dari jarak yang cukup menguntungkan, nampaknya berada tipis di luar kotak 16 pertahanan.
nonton Liga apa? Liga Eropa. Sudah deh, pokoknya itu. Nah, dua saya nonton Liga Eropa mah. Sebuah tenang bebas kali kita saksikan dari kaki ada Firman Septian juga ada Mardiono Nono di sana. Siapakah akan mengeksekusi Mardiono Nono? Bentur Mister. Sebuah tendangan yang sangat baik dari seorang Mardiono Nono. Masih diselamatkan oleh Mister Gawang nampaknya. Aldi Hamdani kali ini kerjasama pendek kepada rekannya, umpan mengarah kali ini. Namun sayang tidak seorang pun pemain dari PSL berada di garis serang. Rory Deslia. Good. Sebuah sliding tackle dilakukan oleh Rory mengamankan daerahnya. Kembaliannya melahirkan lempar dalam saja bagi kesebelasan Telabang FC. Fajar Ramadan kali ini akan mengambil lemparan. Rory Deslia. Apa yang terjadi? Kembali sebuah insiden terjadi nampaknya. Kita harap para pemain tetap bisa menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, agar bisa tetap menjunjung sportivitas dan fair play. Ya, kembali main. Sudah. Kembali kita wanti-wanti agar kedua kesebelasan bisa tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play sepanjang laga ini berlangsung. Dengan apapun yang terjadi dengan lapangan diserahkan sepenuhnya kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Tendang bebas kali ini bola dihadapi oleh Fajar Ramadan, lakukan sudah angkat bola kotak penalti yang dituju Mardiono Nono heading. Masih mampu diselamatkan oleh sang penjaga gawang Randy Yulian. Sebuah bola heading dari kapten kesebelasan Mardiono Nono. Firman Julian kali ini bepat ke belakang ada Gofiro Saki. Namun kembali sebuah timing yang baik tadi dari pemain bertahan PSL tadi berhasil menyelamatkan sekulit pundar. Firman Septian kali ini kembali ditempel ketat oleh para pemain bertahan dari kesebelasan PSL. Lagi terlihat pergerakan seorang Firman Septian. Namun sayang kali ini gagal upaya dari seorang Firman Septian. Lempar galam Yupi Yuditra berhasil melewati Rahman Malalo, umpan mengarah dari kepada Angga Seto. Yogi Seto masuk kami nanti Yogi Seto membayang sekali dari Aldi Hamdani yang telah berdiri bebas tadi. Masih belum berhasil nampaknya melakukan eksekusi dari. Sayang kita lihat second line dari PSLA yang tidak turut naik mensupport serangan, menjadi kendala mentahnya serangannya dibangun anak-anak dari PSLA. Kembali kali ini bola dalam penguasaan anak-anak dari Telabang FC. Gofiro Saki, Muhammad Fahri kali ini Yogi Septiawan. Lagi-lagi sebuah crossing dari seorang Yogi Septiawan mengarah kepada Firman Septian. Umpan pendek kepada Mardiono Nono, sebuah bola soloran mengarah kepada Firman Septian di kotak penalti kali ini. Boni Andika cukup bersih tadi, berakibat tendang gawang saja bagi kesebelasan PSLA Lubang Bajang. Tendangan telah dilakukan mengarah kepada Alfi Panwari kali ini. Masih Alfi Panwari. Kontrol sejenak bola mengarah kepada Yogi Seto. Ada Kurniadi Trisakti di sana berduel kali ini dengan Yogi Seto. Masih mencari rekan kali belakang kepada Alfi Panwari. Yupi Yuditra kali ini kepada Agung Dermawan. Rory Desparia. Kembali sebuah intercept tadi dilakukan Firman Juliansa. Namun kembali sebuah benturan tadi terjadi antara Firman Juliansa dan Yanda Saputra tadi. Kembali berakibat tendangan bebas saja di daerah pertahanan dari Telabang FC.
Dan kita lihat nampaknya Firman Juliansa masih meringis kesakitan, masih mampu untuk melanjutkan sisa pertandingan. Setelah kembali berdiri kita lihat Firman Juliansa masih akan tendang bebas. Dadang Trisismon, umpan mengarah kepada Firman Septian. Kembali pressing ketat diberlakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan PSLA, Rahmat Malalo. Kembali duel tadi. Apa yang terjadi? Kembali kita lihat duel yang terjadi di tengah lapangan mewarnai perjalanan laga pada sore hari ini. Insiden demi insiden dan benturan demi benturan tak terelakkan menandakan tinggian tensi laga pada laga sore hari ini. Perebutan satu tiket melaju ke Grand Final Italgas Cup 2022. Dan kita berharap penonton tetap bisa menyaksikan dengan asik dari luar lapangan. Apapun yang terjadi di tengah lapangan diserahkan secara sepenuhnya kepada tim wasit memimpin jalannya pertandingan. Apa yang terjadi? Kembali nampaknya sebuah duel terjadi. Medis. Setelah kembali berdiri kita lihat Fajar Ramadan nampaknya pemain fullback kiri dari kesebelasan Telabang FC ini. Minyak Yogi. Masih terbuka peluang tentunya bagi anak asuh dari Bung Al-Fatih dari PSLA kembali untuk menyamakan skor, yang mana skor masih tipis 2-1 memasuki babak yang kedua ini. Apapun masih bisa terjadi tentunya di lapang hijau kita pada sore hari ini. Sama-sama kita nantikan hasil akhir di laga ini, siapa tim yang akan lolos 3 mengantongi satu tiket ke Grand Final, di mana laga puncak Grand Final akan dilangsungkan nanti pada hari Minggu 20 Februari. Yogi Setiawan, Muhammad Fahri, Firman Juliansa. Jatuh banget kita lihat sang bocah ajaib asal Semen Padang FC ini. Kembali melahirkan tendangan bebas saja nampaknya bagi kesebelasan Telabang FC. Bola kembali dihadapi oleh Yogi Setiawan, pemain yang menempati pos sebagai bek kanan jantung pertahanan dari Telabang FC ini. Salah satu punggawa jebolan tim Prapon Sumbar ini yang juga pernah bergabung bersama Persikota Tangerang ini. Yogi Setiawan lakukan sudah kotak penalti yang dituju, namun kembali sebuah penyelamatan lakukan dari Agung Dermawan. Kembali gagal serangan. Yogi Seto berhasil melakukan Fajar Ramadan. Yogi Seto ternyata apa yang belum kasih Yogi Seto sayang tadi. Wasit! Namun sayang tadi kita lihat asisten wasit telah mengangkat bendera. Kembali gagal upaya serangan dari PSLA. Kembali hanya menghasilkan tendang bebas saja di daerah pertahanan dari kesebelasan PSL Telabang FC. Bola dihadapi oleh Dadang Trisismon. Telah lakukan kali ini Alfi Fanuari kali ini. Umpan mengarah kotak penalti. Kembali sebuah aksi penyelamat yang dilakukan Dadang Trisismon menghalau bola jauh meninggalkan daerahnya. Bola. Menghasilkan lempar galam saja kali ini. Lakukan sudah Alfi Fanuari kepada Yuditra. Kembali gagal tadi umpan tadi, maksudnya kepada Yanda Saputra tadi telah berdiri bebas, namun dibaca tadi oleh pemain bertahan dari Telabang FC. Yogi Setiawan tadi, upaya masih ada Yanda Saputra di sana. Gofiro Saki, Firman Juliansa masih dibayang-bayangi nampaknya oleh Rory Desprian. Pergerakan dari Firman Juliansa. Namun kembali bola telah meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lempar galam saja bagi kesebelasan Telabang FC. Masih dengan skor saat ini 1-2. Lempar galam Yogi Setiawan telah lakukan kali ini. Namun sayang kali. Lempar ke dalam, lakukan sudah.
mengarah kali ini ada Dadang Trisismon di sana. Yupi Yuditra umpan kepada Olvi Panwari, jadi maksudnya ada Fajar Ramadan di sana. Rahmat Malalo kali ini. Namun kembali sebuah intercept saja dilakukan oleh pemain bertahan Ed Iqbal tadi menghalau bola meninggalkan daerahnya. Olvi Panwari kali ini kuasai sulit bundar pendek kepada Rory Despria. Masih Rory kali ini jenderal lapangan tengah dari kesebelasan. Umpan kepada Yanda Saputra. Masih Yanda kali ini kuasai bola. Kembali mengarah kepada Olvi. Masih Olvi kali ini. Gagal kali ini melewati Fajar Ramadan. Mardiono Nono. Masih Super Nono kali ini kuasai sulit bundar. Kembali umpan mengarah melebar ke sektor kanan menemui Firman Juliansa di sana. Sebuah umpan yang menarik dari seorang Firman Juliansa kepada Yogi Septiawan. Gagal dari upaya dari Yogi Septiawan. Agung Dermawan. Yupi Yuditra. Kembali kepada Olvi Panwari. Masih Olvi Panwari kali ini kuasai sebelah bundar mencari rekan persepakan yang akan diberikan. Masih mencari peluang nampaknya. Heading tadi Aldi Hamdani. Namun kembali mampu dikuasai oleh sang penjaga gawang Oki Samdilova. Masih Oki Samdilova tinggi melambung datangnya bola kali mengarah kepada Firman Septian, namun kembali bola telah meninggalkan arena pertandingan menghasilkan lempar galam kali ini bagi Telabang FC. Inilah Firman Septian yang menyumbangkan 1 gol di laga ini untuk kemenangan sementara Telabang FC 2-1 atas PSLA. Salah satu nama besar di kancah Liga Indonesia yang saat ini bergabung bersama PSIS Yogyakarta mengarungi Liga 2 Indonesia. Rahmat Malalo, umpan direct kali ini mengarah kepada Firman Juliansa berdiri di sana. Jatuh bangun kita lihat sang punggawa asal Semen Padang FC Firman Juliansa meski bertubuh mungil namun bekerja cukup keras nampaknya dari tengah dari kesebelasan Telabang di laga ini. Menghasilkan lempar dalam saja, lakukan sudah ada M Fahri di sana. Yogi Setiawan kembali kepada M Fahri. Gelandang asal Semen Padang FC ini. Kembali Firman Juliansa, sebuah penetrasi kotak penalti dari seorang Firman Juliansa, umpan tarik belakang Rahmat Malalo. Wow, sebuah tendangan spektakuler tadi dari kaki seorang Rahmat Malalo, keras tadi. Namun masih menyisir di atas Mister Gawang yang dikawal oleh Randy Julian ini. Wasit kayak tai bro. Sebuah tendangan berkelas tadi, menerima umpan tarik dari Firman Juliansa tadi, gagal nampaknya menemui sasaran. Boni Andika kali ini ke tengah kepada Yupi Yuditra. Masih Yupi Yuditra kembali kepada Olvi Panwari. Masih menari-nari seorang Olvi Panwari kali ini duel dengan Rahmat Malalo. Apa yang terjadi? Kembali sebuah pelanggaran nyatakan oleh wasit. Fajar Ramadan. Namun sayang kembali bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hanya melahirkan lempar galam saja bagi kesebelasan Telabang FC. Inilah Fajar Ramadan, pemain yang diposisikan sebagai fullback kiri jantung pertahanan Telabang FC ini. Bekerja cukup keras nampaknya di laga ini. Rahmat Malalo, breaker asal PSPS Pekanbaru ini. Muhammad Fahri kali ini. Kembali umpan mengarah kepada Firman Septian. Mendapat pengawalan dari Angga, nampaknya pergerakan Mardiono Nono kali ini. Masih cukup berhati-hati nampaknya barisan pertahanan dari PSLA mengawal pergerakan bomber-bomber Liga Indonesia ini. Muhammad Fahri, Rahmat Malalo kembali mengurung pertahanan. Gubiro Saki terlepas kali ini. Gubiro Saki masih mampu diantisipasi dari sebuah tendang keras dari Gubiro Saki tadi. Aldi Hamdani lalu lagi dari kontrol bola dari Aldi Hamdani. Menghasilkan lempar dalam saja bagi Telabang FC. Sekali lagi ucapan terima kasih kami kepada jajaran sponsor kami yang telah terus mendukung gelaran Pilkas Cup 2022 ini. Ada Putra Sungkal 55 pimpinan Aldo Barreto, Dori Servis dan Cucian Simpang Kamang, Uni Sukses dan CP Sukses Kamang, pimpinan Yon Rayon,
CP Nan Jombang Kamang, Nisam Hanif Kamang, Anpas Pasar Kamang, CP Nela Group Simpang Kamang, Udi Trip Putro, Kamang Makmur, PT Bina Pratama Sakato Jaya, CP Karya Wilda Sungai Tambang, Amrohana dan Karunia Ilahi Telabang Sakti, owner dari Telabang Group, CP Kurnia Baru, Kamang Abadi. Salah satu penangkar bibit terpercaya beralamat di Kamang Abadi, pimpinan LM kita Tarigan ini. Pemborara bangunan Sungai Tambang, CP Nurul Putri Kamang, supplier TBS untuk PT Bina Pratama, Riva Seluler Pasar Kamang, Kamaru Travel Kamang, Armada Travel Angkutan Kamang Padang berangkat setiap hari, Andre Mitsubishi Sungai Lanse, PT Provisin Bintang Mulia, Yovanda Group Air Amo, Bengkelas Kamang Teknik, Toko Bangunan Gembira Baru, KUD Kamang, SPBU dan Minang Mahar Batangkring, Maincun Padang Taro, Deplon Bersaudara Kamang, Depot Air Minum Berkah Simpang Kamang, UD Berkah bersama Sawit, dan UD Pan Sawit Kamang, CP Nur Seri Apkasino, PT Iwan Perdana Mandiri, Lencana Farm Galoga, salah satu peternakan menyediakan sapi kurban dan akikah juga pupuk organik, pimpinan dari Bung Fadli beralamat di Jorong Galoga. Suwirman Datuk Siajo dan penangkar bibit tunas muda Dusun Moran, pimpinan Herman. Sekali lagi terima kasih juga kepada UD Sanum Tanjung Keling dan Elixel Simpang Kamang, serta juga ada RN Bumi Raya. Itulah deretan para sponsor kami dalam gelaran Pilkas Cup 2022 ini. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan kontribusinya. Semoga usaha dari segenap sponsor kami tetap bisa berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap kegiatan kepemudaan di Kamang Baru ini. Kita kembali ke lapangan pertandingan bola kembali dalam penguasaan anak-anak Telabang FC. Buki Rosaki ini gelandang petarung asal gas Sawalunto ini yang tak kenal lelah sepanjang laga, nampaknya bergerak mobil menjadi gelandang jangkar atau gelandang pengangkut air di dengar di kesebelasan Telabang FC. Kali ini terpleset tadi kita lihat Buki Rozaki, gelandang jangkar asal Telabang FC ini masih merintih kesakitan. Medis masih mampukah seorang Buki Rozaki, Gattuso-nya Telabang FC ini untuk melanjutkan sisa pertandingan? Harus mendapatkan perawatan nampaknya dari tim medis kepanitiaan. Salah satu pemain yang begitu dingin di luar lapangan namun ganas dalam lapangan adalah profil dari seorang Buki Rozaki ini. Telah kembali berdiri nampaknya badak dari Telabang FC ini. Tak henti bergerak sepanjang laga. Kita lihat memutus serangan demi serangannya digencarkan PSLA Lebu Ambacang sepanjang pertandingan ini. Bertindak selaku gelandang jangkar atau gelandang pengangkut air inilah Buki Rozaki, terus dengan kostum 88 di laga ini. Yogi Setiawan, masih Yogi kali ini mencari umpan pendek kepada Firman Juliansa, kembalikan kepada Yogi Setiawan. Masih mencari rekan nampaknya Yogi, bersiap kali ini akan diberikan. Melebar kali ini Mardiono Nono di kotak penalti yang dituju Firman Setian, berbahaya saudara. Umpan kepada Mardiono. Ahai. Sayang tadi apa yang ada di pikiran Super Nono, gawang yang sedang menganga tadi gagal dieksekusi menjadi gol. Umpan matang oleh seorang Firman Setian tadi yang gagal dikonversi menjadi gol oleh seorang Mardiono Nono. Itulah sepak bola, hal-hal tak terduga bisa saja terjadi. Masih menyisakan waktu bagi PSM. Yanda Saputra. Sangat disayangkan. Memang Sang Dewi Fortuna tidak berpihak kepada PSLA di laga ini. Yanda Saputra terlepas dari pengawalan pemain bertahan dari gagal memanfaatkan sebuah peluang emas. Sangat disayangkan tentunya seorang Yanda Saputra yang telah terlepas dari pengawalan pemain bertahan tadi, masih menyamping dari tendangan keras dari seorang Yanda di sisi kanan jalan gawang dari Oki Sambilova. Memang di luar nalar kita, namun itulah sepak bola. Ulang. Kali ini masih terus bersemangat nampaknya anak-anak Rasuri Bung Al-Fajri di PSLA ini terus memanfaatkan Januari di kotak penalti kali ini.
Wikobi serangan namun masih mampu gagal oleh seorang Oki Sambilova. Tampil gemilang nampaknya Oki Sambilova di bawah Mister Terabang MC di laga ini. Setidaknya 3 penyelamatan penting dilakukan oleh Oki Sambilova. Dan akhirnya Suat Mantumek dalam minum fluid. Pertanda berakhirnya laga serat gengsi pada sore hari ini antara tim El Galacticos Terabang MC kontra PSLA dengan hasil akhir dimenangkan oleh Terabang MC dengan skor 2-1. Sekaligus mengantarkan Terabang MC melangkah ke Grand Final berjumpa dengan tuan rumah pada hari Minggu nanti.